Kenapa ya? Ini aku pribadi ya Pak Pulang ya. Aku suka banget sebenarnya dengan adanya Atlas melawan Digi. Karena itu mematahkan stigma di mana kalau Atlas itu tercounter dengan Digi. Memang betul di atas kertas. Tapi gimana cara mainin perfect match-nya? Gimana cara memancing trigger dari time journey-nya? Karena Atlas sekarang itu gak usah harus nempel perfect match-nya. Lu udah bisa beku. Dan itu bisa memancing time journey. So ini dia audience prediction ya Pak Pulung. Yap, 62% untuk Bituan Alpha dan 38% untuk Rebellion Xian. Oke, kita lihat saja bagaimana nanti hasil karena prediksi hanyalah prediksi. Prediksi tidak menentukan apapun. Yes, ya tiup-tiup, balonnya tiup. Balon, Ayo tiup. tiup, ya. Oke, kalau gitu sebentar lagi kita akan melihat di game yang pertama seperti biasa. Ini best of 5. Jadi game pertama kalah atau menang cukup berimpact. Tapi tidak terlalu mematikan. So, buat kalian semua, siapakah yang akan dipulangkan di match yang kedua? Rebellion atau Big Etron apa? MPL Playoff, pada sabuk tangannya! Sedap, ini dia dari masing-masing player yang sudah mengisi langsung ke area jungler yang memang sudah ada dan sudah lahir. Dan mereka harus menghancurkan itu guna untuk bisa mendapatkan XP. Agar bisa mengejar langsung ke arah level 4. Permainan agak cukup pelan seperti biasa. Tapi untuk di arah Goldland, apa itu pelan? Ketika Digi disandingkan dengan seorang Iritel, bahkan Iritel sama Cloud sendiri aja, itu Cloud udah kalah. Benar, Dari apalagi laning early. dengan Digi sekarang ya kan. Jadi bakal ada sedikit cicilan damage dengan adanya Alarm Bomb juga. Dan Rebellion lihat, mereka 3 dan juga 2 yang selalu jalan berbarengan. Lihat, bisa-bisanya dia pakai retribution sebentar. Wah, ya kan? Marky. Yap. Terus sampai dia dapetin jungle juga. Jadi ini definisi menyelam sambil minum air. Buset, sambil menyelam sambil ketelan air ya. Wijanarko dengan Diginya disamperin pula langsung oleh Kaye. Sementara itu terlihat Iritelnya masih mengamankan platingan yang dia miliki dari area outer turret. Wah. Ini posisi dari Marky cukup terancam nampaknya Pak Pulung ya. Terancam sekali di early-nya. Dan tentunya ini kita saksikan kalau Pak Pulung prediksinya mau ke arah mana nih kalau dari draft? Aku melihatnya ke RBL. Kamu ke RBL, Opung Wawas? RBL. Aku ke arah Big Etron Alpha. Entah mengapa, aku melihat ini gimana caranya Big Etron Alpha bawain game ini ke late game. Ini mereka bisa main ke arah backline. Setuju. Tapi balik lagi, semua tergantung permainan. Tapi Dairon, sedikit skill dilakukan. Moreno diving ke dalam, masih level 3. Tidak ada skirt altar. Dan kali ini baru ada skirt altar ketika pecah satu buah gerobak di arah bottom lane. Fearless memegang kendali atas pergerakan di arah turtle Pak Pulung. Nah, sementara Fearless sekarang udah langsung cicil aja ke turtle yang pertama. Kan ada kontes karena Sorizo. Entah dia sadar atau tidak, tepat berada di sebelahnya. Karina udah mulai masuk, tapi Karina berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah turtle tersebut. Numpang lewat doang. Tapi berhasil mendapatkan ke arah turtle tersebut. Enak banget deh. Dua kali ya. Datang retri loh Pak. Dia 2 kali kayak gini. Tadi Little Wanderer, sekarang Turtle. Max, lu udah ganteng jago retri lagi. Ya tapi memang tampaknya akan ada usaha pemotongan minion yang gagal oleh Sorizo di top lane atau tidak ternyata. Ketarik kan nih. Sorizo. Wow. Tahu nggak dia beruntung sekali dengan adanya absorb damage tadi yang berhasil. Tapi Kayeye, Fatalingnya tidak berhasil menaikkan seorang Hais. Menuju ke arah depan sana, posisi Hais agak cukup terancam. Tapi tim Rebellion Xian mereka belum respon nampaknya ke arah top lane. Mereka belum mau team fight. Karena Fearless kali ini mungkin agak sedikit tertinggal dari gold dengan 900 gold dan emblem. Silakan Opung. Ya dengan Barat tanpa adanya efek heal sama sekali ya di bagian belakang membuat Barat memang tebel tapi dia tidak bakal terlalu sustain juga. Demon Slayer yang dibawakan oleh kedua hero jungler kali ini Karina dan juga Barat. Dan sama-sama untuk damage monster dan juga adanya cooldown time dari skill yang dipergunakan. Jadi retry mereka bakal lebih cepat, 6 second. Dan dari Esmeralda-nya Avaris ya ini movement speedful yang memang harus bisa diambil. Pakito tetap dengan Festival of Blood bersama dengan physical penetration dan juga physical attack. Jujur ngeri banget sih retributionnya Pak Pulung. Jujur ya. Yap. Ini retry-nya ngeri banget sih Max sih. Dan bahkan bukan di playoff doang. Dia sebelumnya telah menunjukkan di regular season Pak Pulung. Yap. Ini di bawah antara Dairon dan juga Esmeralda nih lama banget ya. Dairon dan juga Sorizo sepertinya nggak bakal kelar-kelar. Tapi ada satu real manipulation. Berhasilkah Sorizo pergi dari tersebut? Tapi tidak. Karena sedikit lagi dia berangkat dari satu kotak tersebut. Tapi malah langsung menghilang. Oke, jangan dilupakan ketika kemarin ini Swallow di awal-awal karirnya
dia itu sangat-sangat tidak bisa dibendung dengan if-nya. Dan Bigetron Alpha, mereka butuh Marky. Mereka butuh KYY, tapi kali ini bakal coba dipaksakan. Wijanarko, belum ada time journey keluar. Ini dia, membentuk KYY, tapi nampaknya sedikit terlambat. Karena knockout strike telah membuat seorang KYY tumbang. Skrat altar yang terlambat juga membuat KYY harus kehilangan dirinya, Pak Pulung. Yap, Dairen entah dari mana datangnya, tahu-tahu datang langsung numbuk ya. Ini dia. Perbedaan level sepertinya masih terlihat antara Max dan juga Fearless. Kemungkinan dari point retribution yang juga akan dimenangkan oleh Max. Hanya saja Sorizo udah mulai ada kembali dapat Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle, gak pernah dikasih. Itulah yang sedang terjadi. Wah, benar-benar ini benar-benar Pak Alak sambil masang genteng. Cakep. Si Max ganteng jago retrinya ya guys ya. Oh, apaan tuh? Sorry, gak bisa pantun, sorry. Ya biasa ya guys ya. Tapi kita lihat The Impact, the better you smell, the better you play kembali. Percuma kalau ganteng tapi kamu nggak wangi. Jadi buruan langsung pakai The New Axe Effect ya kan. Salah pantun gue ya? Salah. Waduh. Besar lagi salahnya Pak ya. Nggak berhenti di salah aja, salah besar kamu. Aduh. Oke, Pak Bulung. Oi, semua objektif. Hampir satu lagi perfect turtle untuk Bigetron Alpha. Yap. Karena enak banget kan, levelingnya berbeda gitu loh. Point retribution yang dimiliki oleh Max pasti jauh lebih besar. Itulah yang sedang dimanfaatkan dia bisa-bisaan guna untuk bisa mendapatkan objektif di area dari turtle tersebut. Dan nantinya apabila ini berlanjut ke area dari lo itu pasti akan sangat berbahaya. Karena klonnya udah mengeluarkan lagi Kara Blazing Duet. Beberapa player berhasil kabur dari tersebut tapi Dikinya dikejar oleh Karina di bagian belakangnya siap untuk langsung menyabet burung tersebut tapi tidak. Ini dia momentum di arah bottom lane. Pertukaran tidak ada point kill tapi para pemain dari tim Rebellion tidak mau menukarnya dengan sia-sia. Mereka mau point kill, mereka mau objektif juga. Sedangkan di arah top lane, Bigetron hanya objektif. Ya, di mirror tadi oleh Rebellion. Mirroring. Ya, mereka dapetin satu di bottom lane itu Esmeralda. Dan dari item build-nya sendiri Irithel yang masih belum jadi ya. Masih dengan Windtalker, belum menuju ke Berserker Fury sebentar lagi. Bloodlust baru selesai juga untuk Pakito. Jadi ini butuh waktu untuk Rebellion Zion. Sedangkan Bigetron Alpha, bagaimana kekuatan untuk Max-nya? Radiant Armor ada, Curse Helm juga ada. Aku suka banget sih catch up antara Heist terhadap Marky. Yang bisa kita bilang Marky ini pengalamannya cukup tinggi. Apalagi Tinggi sampai ke level M series ya. Yap. Tapi Heist dia bisa catch up. Dia bisa untuk menyeimbangi permainan di seorang Marky. Itu permainan yang menurut aku yang cukup sulit. Dan bahkan di sisi turtle berikutnya kembali. Nampaknya Rebellion Zion agak mengurungkan diri untuk melakukan konten. Apakah traumatik yang dilakukan Fearless ini terjadi karena perfect turtle dari seorang Max? Iya. Karena cukup unik ya, dia nggak masuk, dia nggak mau konten. Di atas kertas, point retribution yang begitu berbeda dari pemain Bigetron Alpha Max dan juga Fearless dan Rebellion Zion itu udah pasti akan terlihat. Untuk melakukan kontesnya pasti ada resiko lain pula. Sudah kehilangan turtle bisa jadi kehilangan player. Inilah mungkin yang akan dikurangin oleh mereka hingga mereka lebih memilih untuk ya udahlah. Mundur dulu guys. Makanya kalau kalian mau mundur, kalian ini pakai skate di bawah sini. Mundur sambil nyemil, paling enak. Jalan mundur sambil nyemil. Ada diskon 90% dari Grab. Nah, Pak Pulung, ada satu hal yang cukup menarik kalau misalnya menurut aku. Apa itu? Dairen ini kita tahu, dia suka melakukan backdoor. Oke. Tapi dia tercounter dengan Sorizo. Bukan dari hero-nya. Dairen ini tercounter dari gameplaynya. Karena Sorizo selalu menjadi komponen penting Bigetron Alpha untuk mendorong lane jauh. Apakah itu nanti akan terjadi juga apabila ada Lord yang berhasil mereka amankan ataupun mereka coba-coba untuk ulik lagi ya? Karena lane jauhnya kemungkinan harus diantar lebih dahulu baru nantinya mereka akan berpikir apakah akan gabung atau tetap berada di lane tersebut. Nah, dengan adanya keputusan kali ini Moreno tidak punya lagi scroll altar ke arah belakang dan bakal disumbangkan. KYY tidak bisa menyelamatkan seorang Moreno. Bahkan Fatali dikeluarkan, Marky Blazing Duet. Dairen, where are you going? Satu poin diamankan, Bigetron dikeluarkan. Tapi Sorizo terperangkap di garis depan membuat para pemain tim Rebellion ingin menginjaknya. Tapi Max diam-diam dia berada di arah rumput. Dia mencium bau macan di arah rumput yang bakal bisa dia sikat tapi terdeteksi oleh kelinci. Yap. Kelinci lucu. Sementara dari Barat sendiri masih tetap dengan pasif Biga yang dia miliki. Stack 25 tetap bisa dipertahankan. Harus pinter-pinter ya Om ya mempertahankan stacknya. Oke, nggak apa-apa makan monster jungle tapi harus dipikirin lagi. Setelah mengambil stack dari monster tersebut mau pergi ke arah mana untuk mempertahankan stacknya. Tapi kalau udah di menit 10, ini jungle kayak Golem, Perang Ursa, itu jangan dimakan. Kenapa? Itu buat jembatan jalan untuk stacknya. Mirip dengan Cloud ya dulu iya, ya. kayak dulu main Cloud kayak gitu. Jangan dibunuh.
Karena itu adalah jembatan jalan lu gimana caranya bisa rotasi ke atas atau ke bawah. Yap. Oke, tapi sebentar waktu dari Martinya udah dapetin keleluasaan untuk melakukan farming. Max juga demikian. Dan bahkan untuk lore-nya sekarang sudah mulai dipok oleh Bigetron Alpha. Mereka bisa melakukan team fight karena HP dari Wijan Narko ini gak besar sama sekali. Oke, Fatal dikeluarkan, Time Journey sedikit gagal tapi Marky ke arah belakang. Blazing Duet, tanpa lihat high Sakaratul Maut. Dairen mencoba untuk memotong, tapi Dairen malah tersangkut oleh pemain dari tim Bigetron Alpha lainnya. Dan Max kembali mencoba untuk peruntungannya berada di arah Lot. Sedangkan Bigetron Alpha lainnya lihat dua war yang terpisah. Marky dia dengan senyap Pak Bulung ke arah belakang. Oke. Swallow kali ini memberanikan diri menampakkan wujudnya, hanya saja Dairen datang untuk memberikan gangguan tapi masih gagal. Untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Lord tersebut, bahkan Flicker dibuang oleh Dairen. Untungnya tadi Dairen flicker. Karena kalau enggak Dairen bakal nge-trigger Max dengan ultimate-nya. Langsung set, jadian. Waduh, samping-sampingan ya. Marky juga sudah punya Wind of Nature, satu item yang sangat penting sekali untuk bisa menghindari damage dari Irithel. Dan ini adalah moment of truth sebenarnya untuk Bigetron Alpha. Oke, Fatality telah dikeluarkan, Time Journey masih bisa diatasi. Tapi Marky langsung Blazing Duet, gak peduli apapun yang terjadi. Tanpakan Hive, kali ini gak berhasil mendapatkan Marky. Mencoba untuk front to back, pada pemain tim Revolution mereka udah mulai gocek aja dan Swallow. Gak punya lagi remote manipulation. Widget tertake down, Max masih recall di garis depan. Lihat, mereka bertemu dengan seorang Dairen. Tapi Dairen tidak boleh onside karena Lord belum ditumbangkan Babulu. Yap. Ini 4 player bahkan 3 terlebih dahulu ya. Hehehe, Max, nice Max. Jauh terlalu dalam tapi untungnya ada ke altar yang sangat-sangat luar biasa sekali dikeluarkan oleh Moreno. Satu hal yang begitu baik terlihat dari satu tim fight yang sudah terlihat dari Bigetron Alpha. Ini cukup unik ketika Marky reward manipulation dibuka, harusnya dia nggak loncat pakai Blazing Duet, tapi ini kebalikannya. Semakin ada reward manipulation dan ini dia langsung Blazing Duet telah dikeluarkan Wijan dan nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Datang dan bahkan Fatality yang berhasil di counter, tapi bukan itu masalahnya. Mereka akan kehilangan 3 playernya dan ini pencara apa bulu. WON pun diamankan oleh Retail, tapi coba lihat Dairennya memberanikan diri menahan beberapa player dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sudah tepat berada di depan pekarangan rumahnya dan dia hanyalah abang-abangan portal tadi sendirian. Ya, masuk ke dalam skema permainan dari Bigetron Alpha kali ini. Rebellion dari tempo mereka dipegang. Dan players gold by UBS Gold, Marky, Max, Toriso, 3 dari Bigetron Alpha ada di atas sana. Dan ini berarti Marky dia bebas banget. Blazing Duet dia selalu bisa mengenai sasaran juga dan bahkan terlihat cukup nekat dengan adanya Wind of Nature pastinya. Karena udah jadi terlebih dahulu. Sedangkan Max dengan item-item defense-nya ini akan merobek armor dari hero-hero yang tebal seperti Pakito, Dairen, atau bahkan dari Barasnya juga. Jadi secara team fight-nya ini Rebellion mereka harus sedikit berhati-hati tarik ulur ke belakang. Karena target pertama dari Bigetron Alpha adalah memancing keluarnya Time Journey. Dan dari item build-nya juga sama-sama memang sudah punya Wind of Nature bagi kedua marksman. Tapi full item ini untuk Marky. Sangat-sangat full item dengan satu buah Steel Like Plate. Sedangkan dari Irithel sendiri masih kurang satu slot. Demon Hunter Sword mungkin adalah item tersebut. Demon Hunter Sword, oke. Demon Hunter Sword ya. Itu Wajib nampaknya keputusan yang cukup tepat melihat ada seorang Esmeralda, ada Atlas juga, dan bahkan Max itu dengan item defense-nya. Dia harus rontokan itu dengan Demon Hunter Sword. Tapi yang sulit adalah untuk menjaga positioning dari Swallow. Kalau aku lebih concern di arah sana. Karena dari height, oke, dia bisa untuk menumbangkan siapapun, tapi Swallow ini nggak terjaga. Lihat, Sorizo, buying time yang dilakukan membuat ada 2 team fight yang akan terjadi dan Wijan Narko bakal dipaksa gunain time journey-nya. Ataupun dia nggak gunain time journey, dia bakal ditumbangin. Opsinya nggak ada. Wijan Narko definisi terpaksa, Pak Polo. Gak dikasih pilihan, dikasih statement aja. Mau nggak mau elu ya? Iya. Wah, Fiddles juga posisi kecil sekarang. Oke, dan langsung time journey dikeluarkan. Belum ada Blazing Duet. Udah dapetin 1 ketika Lord didapatkan, Pak Polo. Wah, ini gimana lagi ya? Dengan adanya Fearless yang memang sangat-sangat dihilangkan. Ini adalah langkah terakhir mereka untuk bisa ngedefense loh. Karena satu base turret di area tengahnya itu sudah hancur. Magic Sentry dikeluarkan oleh Wijan Narko. Namun barusan ada asal dikeluarkan pula Blazing Duet kali ini begitu menyakitkan. Dan juga ada WWN yang udah dikeluarkan oleh Rita. Tapi gak bakal memberikan efek apapun karena game pertama menjadi milik Bigetron Alpha dengan sangat-sangat cepat. Menurut aku pribadi, untuk di game yang pertama, ini one-sided.